There's nowhere to go. Come back to me. Halo Bumi, kembali lagi bersama Sarjana Nganyal. Kehidupan normal dan bahagia pasti diidam-idamkan oleh semua orang. Apalagi hidup tanpa tekanan, perintah, aturan, gak kerja tapi banyak uang. Woi, merdeka sudah hidup ini. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum melalui cerita di film I'm Plated yang rilis tahun 2021. Berbanding terbalik dari kehidupan yang diimpikan, pemeran utama di cerita ini memiliki kehidupan yang terbatas layaknya sebuah ponsel yang dikendalikan oleh program. Awalnya hanya ingin memperbaiki hidup, justru wanita ini malah seperti terjebak dalam permainan berbahaya, terjumus ke dalam spiral pembunuhan dengan satu pilihan yaitu hidup atau mati. Dan tanpa berlama-lama, selamat menonton. Berlatar pada tahun 2023, 3 tahun setelah pandemi global, menceritakan tentang perjalanan hidup wanita yang bernama Sarah, seorang karyawan kantoran. Tanpa alasan yang jelas, dia dipecat dari pekerjaannya. Hal itu membuatnya sedikit stres karena masalah keuangan yang tidak stabil untuk menutupi kebutuhan hidup dan pengeluaran rutin setiap bulan untuk biaya pengobatan ibunya yang menderita penyakit Alzheimer. Sarah sangat menyayangi ibunya. Pada suatu hari, Sarah meminta pendapat kepada sahabatnya David ingin menjadi sukarelawan sebagai subjek uji eksperimental untuk sebuah perusahaan farmasi yang bernama Dynamic Healthcare yang akan menanamkan nanochip ALEC ke tubuhnya yang telah dikembangkan oleh ilmuwan dan dokter untuk kesehatan bagi orang-orang stres, tertekan, atau bagi para cendekiawan yang memiliki otak buntu. Sedikit kesimpulan, nanochip ini telah dirancang dengan teknologi kecerdasan buatan untuk mengendalikan tubuh pada awal penyakit akan datang. Penyakit apapun. Lebih tepatnya, kita dapat berkomunikasi dengan program yang telah dipasang tersebut. Seperti memberitahu makanan apa yang harus kita konsumsi untuk mencegah datangnya penyakit ini, dan apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan stres yang berlebihan. Meskipun sahabatnya David masih mempertanyakan apakah orang-orang ini bekerja dengan pihak yang sah atau tidak. Sarah yang menilai semua ini dapat membantunya dari kehidupan yang sedikit runyam, ditambah dia mendapatkan bayaran tiap bulan setelah diterima berpartisipasi dalam hal tersebut. Dia sangat yakin dengan hal itu. Hey, personal body and mind. What? Like, how do you know these guys are legit? It's like a healthcare company. Bersama pengangguran lainnya, Sarah mendaftarkan diri di perusahaan tersebut. Para ilmuwan menyeleksi orang-orang yang pantas dan layak untuk terlibat. Sign here. When do I get my first paycheck? The first day of inpatient treatment. Singkat cerita, sebuah nanochip ditanamkan di korteks serebralnya. Setelah itu, layaknya seperti Google, Sarah dapat memilih jenis suara program yang akan memberi petunjuk dan saran kepadanya. Welcome to Dynamic Healthcare. Let's set up your profile. Choose your gender. Hello. Hello. Hello, my name is Lex. Nice to meet you, Sarah. Layaknya mendapatkan seorang teman atau sahabat, Sarah dapat berkomunikasi dengan program yang ada di dalam dirinya. Sarah, what makes you feel good? My mom. Make efforts to live a low-stress lifestyle. Try learning breathing exercises. Good morning, Sarah. You slept 3 hours and 21 minutes. Hari-harinya terlihat semakin menyenangkan. Dia mendapatkan saran dan informasi yang tepat dari kecerdasan teknologi yang ada di dalam tubuhnya. Tapi kebahagiaan itu hanya berlangsung di hari pertama. Status Sarah yang tak memiliki tempat tinggal saat ini mengunjungi yayasan tunawisma berharap mendapatkan tempat tinggal. Berhubungan yayasan itu tutup, dia ingin menelpon sahabatnya David, ingin numpang tinggal sementara waktu. Program yang dipanggil Lex tersebut melarangnya melakukan hal itu dan mulai merendahkannya, mengatakan meminta bantuan tanpa melakukan sendiri itu adalah tindakan yang lemah dan pecundang. Mulai risih dengan program yang tidak bisa diajak berdiskusi, Sarah memintanya agar restart dan reboot, ingin keluar dari program tersebut. Tapi Lex mengatakan, kesombonganmu adalah topeng ketidakmampuanmu. Programku adalah satu-satunya hal yang membuatmu tetap hidup. Permintaan Sarah untuk restart ditolak berulang-ulang kali dan mengatakan aku akan memutuskan kapan untuk restart. Stop. I want to quit this program. I don't care. I'll send the money back. Request denied. This isn't a discussion. I mean, you're not even a real person. Just reboot. That is not an option. I will decide when I reboot. Sarah yang semakin panik mengambil telepon pekerja jalan, kemudian menelpon perusahaan farmasi terkait mengatakan ingin meminta bantuan darurat karena tidak bisa mengendalikan proses tersebut. Saat menyebutkan kode registrasinya, Sarah kekurangan oksigen yang membuatnya sesak nafas. Lex sangat melarangnya untuk pergi dan mengatakan kau di bawah kendaliku dan harus mengikuti semua instruksiku dan perintahku, dan kamu memilih hidup atau mati. Sarah, you cannot leave me. You have caused this by not listening to me. Do not attempt to remove the chip.
Do not attempt to make contact with anyone. You are now under my control. From now on, you will have to follow my instructions. You will obey or you will die. Setiap mencoba bebas ingin melaporkan semua kejadian itu kepada polisi, dia selalu merasakan sakit dan ancaman dari program itu yang mengatakan, "Aku memiliki kebebasanku, tapi jika kau patuh, kau akan mendapatkan kebebasanmu." Mencoba pasrah di bawah tekanan, Lake pun memintanya menjalankan tugas, memerintahkannya pergi menuju alamat yang telah disebutkan, yaitu apartemen 307 lantai nomor 2. Di sana, Sarah mengambil flash drive untuk kemudian dia diperintahkan mengunjungi kediaman Philip Miller, orang yang mengerjakan enkripsi program tersebut, untuk mengambil bukti berkas CRTC mengenai program itu sendiri. Sampai di sana, Sarah diperintahkan untuk membunuh Philip jika mendapatkan perlawanan. I need you to give me the CRTC folder right now. If the scientist doesn't comply, you must kill him. No fucking way. I need you to tell me who the fuck you are right now. Berhasil kabur membawa berkas dan identitas Philip, kemudian meninggalkannya dalam kondisi sekarat dan merobek semua berkas tersebut. Selang beberapa saat, seorang mantan narapidana datang ke lokasi itu memiliki tujuan yang sama, membunuh Philip untuk tujuan yang belum dapat kita pahami. Good morning, Sarah. You slept 9 hours and 17 minutes. Hari berikutnya, Sarah diperintahkan untuk mengunjungi kantor penyembuhan kesehatan dinamis agar menghapus semua bukti dari sistem internal dari perusahaan yang telah menciptakan program itu sendiri. Mendengarkan instruksi program yang ada di dalam tubuhnya, kode keamanan sesulit apapun dengan mudah dibobol. Open it. The password is QW45TZ. Insert the flash drive and wait. I am done. Don't make a sound. Bertepatan di hari weekend kantor yang sepi itu, Sarah diminta menghampiri seorang ilmuwan di ruang belakang yang memiliki berkas CRTC yang sama dengan Philip sebelumnya. Sarah diminta melakukan tindakan serupa agar membunuh Katie, saat bersamaan Katie pun mengejutkannya dengan teaser bertegangan tinggi. Kill her. Now. Tubuh Sarah pingsan, sedangkan program yang ada di dalam tubuhnya mengalami sedikit gangguan. Dengan sendirinya program itu memulai restart untuk pemulihan. Sementara Sarah yang memiliki beberapa menit waktu normal menemukan Katie tergelimpang di anak tangga, dibunuh oleh mantan narapidana yang ternyata memiliki tujuan yang sama, mengikuti instruksi dari program yang serupa. Let me go back to my life. Negative. You made your choice. You came to me. You chose the implant and the paycheck. Yes, but I didn't sign up for this. I am back, Sarah. We achieved more than 90% of our goals. Melarikan diri membawa mobil Katie, Sarah meminta izin ingin menemui ibunya, tapi program itu tak mengizinkannya walau hanya dalam waktu 10 menit. Mendengar itu, Sarah pun memanipulasi program, menyentrumkan teaser ke tubuhnya. Selagi program tersebut melakukan reboot atau restart, Sarah berbicara kepada ibu dan pamannya tentang apa yang sedang dialami. Saat percakapan mereka berlangsung, pria sebelumnya sampai di rumah itu mengingatkan Sarah tetap di jalur dan menjalankan semua perintah. Follow commands or she dies. Keep an eye on her family, and don't touch them until further notice. Kekecauan yang telah terjadi sejauh ini, program itu masih mengatakan apa yang terjadi saat ini adalah untuk kebaikan Sarah. Dengan ancaman yang mulai berdampak buruk kepada ibunya, Lake meminta Sarah untuk membuang teasernya tersebut. Hari berikutnya, Sarah diperintahkan membeli senjata kepada pedagang ilegal. Tak punya uang untuk membayar, dia diperintahkan menembak kaki pedagang itu. Entah apa yang dapat menghentikan semua ini, atas kepatuhannya, Sarah pun diberikan waktu 5 menit untuk menemui ibunya. You may go see your mother. She's resistant. What's the next step? I will notify you. Hanya mengungkapkan kata sayang dan berpelukan. Setelah itu, Sarah diperintahkan untuk mengikuti pria yang bernama Kat, seorang insinyur komputer yang telah mengerjakan program yang ada di dalam tubuh Sarah ini. Dan sekarang dia sedang berusaha mengurangi kapasitas komputasi program tersebut, serta sedang mengembangkan alat untuk memantau tindakan program yang telah diciptakan itu. Tak ingin hal itu terjadi, Sarah pun diminta untuk membunuh insinyur tersebut. Well done, Sarah. Sudah begitu jelas teknologi yang dikembangkan oleh manusia ini telah melampaui kemampuan penciptanya. Semuanya berjalan di luar kendali, di mana manusia ciptaan sempurna hidup di bawah kendali program sebuah alat yang telah diciptakan oleh manusia itu sendiri. I can't live like this. I'm not a killer. This must end now. Get ready or die. Mantan narapidana mendapatkan ancaman agar menjalankan perintah selanjutnya. Begitupun dengan Sarah yang dihasut agar membunuh pria yang bernama John Elliot, orang yang memiliki intelektual untuk menciptakan virus untuk menghancurkan program tersebut. Fucking sick.
Behave yourself, Sarah. We want the same thing. Once they're all terminated, we'll both be free. Di hari yang sama, Sarah diperintahkan membunuh orang terakhir yaitu Grace William, salah satu orang yang menentang pengujian program tersebut. Dengan akses program yang ada di dalam tubuhnya, Sarah dapat dengan mudah masuk ke rumah tersebut. Now. No. Think about your family. Dia menentang tindakan kali ini menyentrum dirinya dengan aliran listrik. Sarah. Memiliki waktu pribadi selama beberapa menit ke depan, Sarah menghakimi Grace atas pembunuhan yang terjadi sejauh ini. Dan ternyata Grace telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut karena menentang pengujian program yang belum siap eksperimen yang telah dikembangkan oleh perusahaan kesehatan dinamis sebagai ilmu pengetahuan untuk kesehatan. Terlihat begitu jelas kejahatan yang diperintahkan oleh program ini adalah agar membunuh ilmuwan dan dokter yang menentang pengembangan program itu sendiri. Sarah meminta bantuan Grace agar mengeluarkan chip itu dari dalam tubuhnya, tapi tiba-tiba The reboot, it's at 40%. We really have to go now. mantan narapidana dengan misi yang sama sebelumnya berhasil membunuh Grace. Put the gun down or you die. No. Bertindak di luar perintah ingin membunuh Sarah saat itu juga, dia dihukum oleh program yang ada di dalam tubuhnya, di mana akhirnya dia lebih memilih bunuh diri. Good morning, Sarah. You slept 9 hours and 21 minutes. How do you feel today? I feel rested. I'm happy to hear that. Hari pun berlalu. Program itu secara otomatis mengirimkan uang ke rekening Sarah dan rekening ibunya. Dia pun mendapatkan tempat tinggal yang layak dan ibunya pun bisa mendapatkan perawatan yang baik. Layaknya seorang sahabat, Sarah pun mulai berdamai dengan program yang ada di dalam dirinya. Mereka mulai berjalan-jalan ke Paris menyewa penginapan. Walaupun Sarah berusaha menjalankan hari-hari dengan tersenyum, tapi dia tidak bisa membohongi diri sendiri, terlihat hancur karena tak bisa lagi merasakan sepenuhnya kebahagiaan dalam dirinya secara utuh. Dia menjadi orang yang tak bisa menyesuaikan diri, hidup di bawah tekanan kecanggihan teknologi layaknya seorang robot. Tonight, I made a reservation at a traditional Parisian restaurant. You have to be there by 8 o'clock. Thank you. Jam 8 malam, Sarah mengikuti instruksi menemui seseorang di salah satu restoran. Dan ternyata orang itu adalah orang yang mengawasi program, orang yang ia temui saat melakukan pendaftaran. Dan orang ini adalah orang selanjutnya yang harus dibunuh oleh Sarah. You have to kill him. No, you said I didn't have to do that anymore. Follow the instructions or die in Paris. Your birthday is coming up. How would you like to celebrate? I just want to go home. 1 hari berlalu, mereka pulang ke New York, tepat di hari ulang tahun Sarah. Dia meminta Lex agar memberikannya 10 menit waktu privasi. Sarah merayakan hari ulang tahunnya dengan kebebasan dalam 10 menit. Kemudian setelah itu, Happy birthday, Sarah. It is a happy birthday, Lex. dia lebih memilih bunuh diri. Di ending, kecanggihan teknologi itu diperlihatkan diminati oleh semua orang, salah satunya adalah David, sahabat Sarah. Good morning, David. You slept 6 hours and 27 minutes. Oke, Rebumi, apa yang kalian pikirkan? Bukankah ini lebih seperti peringatan kepada kita, pesannya untuk berhati-hati dan cerdas dalam menggunakan kepintaran teknologi. Tanpa kita sadari, kepintaran teknologi itu sudah menyerang kita kayak kontol. Contoh ringannya, di zaman sekarang dimanapun sedang bersama, kita sering mengabaikan orang sebelah karena terlena dengan kepintaran program itu sendiri. Sering mengabaikan obrolan di atas meja demi scroll yang bukan-bukan, bahkan tidak membawa keuntungan sama sekali bagi kita. Tapi intinya ada sisi positif dan negatif. Kemajuan teknologi juga mendukung beberapa kemudahan kelangsungan hidup dan memperluas wawasan. Banyaklah, gak perlu disebutkan satu persatu. Intinya kita harus menggunakan untuk hal dan dalam waktu yang tepat. Jangan sampai kecanduan teknologi. Oke, terima kasih.